Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Jeritan sama kita. Aku Elda. Dan aku Putri. Buat yang udah subscribe, thank you ya. Buat yang baru, selamat datang. Di channel ini kita bahas konspirasi, sejarah, kasus kriminal dan lain-lain. Betul, semuanya kita bahas. Kita kulit sampai kita kuliti, gue mau ngomong. Oke. Kita bahas, kita kuliti sampai nggak sampai akar-akarnya sebenarnya, sampai bikin lo melek. Oke. Jadi pada saat lo lagi ngobrol-ngobrol, jadi nggak haho banget ya. Oke. Di episode yang hari ini agak serem sih. Yeah. Gue itu mau bahas soal kasus anak-anak yang menghabisi orang tuanya sendiri. Jujur sih pada saat ngumpulin ini semua, ya memang bikin kita juga jadinya ngeri ya, Bo. Ngeri banget soalnya. Tapi bagaimanapun ini ya terjadi. Semoga sih harapannya bisa jadi bahan pelajaran buat kita ya. Karena kan seperti kita tahu ya, tiba-tiba serius. Seperti kita tahu kan parenting itu sulit ya. Walaupun sekarang udah mulai banyak kayak sekolahnya atau misalnya dari konten-konten ya kan yang bikin kita lebih melek, tapi itu nggak applicable di semua keluarga gitu. Iya, harus dikulik yang mana yang cocok buat keluarga kita sendiri gitu kan sebenarnya. Iya, walaupun katanya buat anak nggak boleh coba-coba. Kalau itu khusus minyak kayu putih aja yang nggak usah coba-coba. Nah, jadi lo ingat nggak sih Mbak Put sama kasus ada anak laki remaja SMA yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Sebenarnya ibunya juga mau dihabisin, cuman ibunya survive, berhasil kabur. Terus di Lebak Bulus tahun kemarin. Iya, tahu banget gue. Soalnya kebetulan tetangganya tuh banyak teman-teman gue. Karena di kompleks elit, ya old money lah sebenarnya hitungannya. Jadi background keluarganya sendiri tuh sebenarnya cukup mapan. Jadi kayak nggak ada masalah ekonomi biasanya yang latar belakangnya ekonomi kan. Betul. Terus udah gitu menurut beberapa sumber juga itu bapaknya itu tuh memang pengusaha, tapi nggak dijelasin ya yang lebih detailnya tuh pengusaha di bidang apa. Nah, terus tidak ada kekerasan verbal atau fisik di dalam keluarga. Menurut pengakuan ya. Menurut keterangan sumber-sumber lah gitu ya. Cuman kita nggak tahu ya background di dalam rumah seperti apa sebenarnya. Terus dari sekolah nih, di lingkungan sekolah anaknya berprestasi, nilai-nilainya oke, terus nggak pernah ada masalah yang berarti lah gitu di sekolah. Nah, terus pertanyaannya dong, kenapa dia bisa menghabisi keluarganya seperti itu gitu. Nah, katanya setelah dilakukan pendalaman gitu, katanya si anak ini tuh mendengar bisikan-bisikan untuk menghabisi keluarganya gitu. Seperti di negara Konoha ya, kalau misalkan kayak gitu kan pasti disangkutinnya goib, terus udah gitu disangkutinnya sama kesurupan dan kawan-kawan. Nah, dengan sesuatu yang berbau mistis, betul. Nah, sebenarnya ada yang bilang nih, mungkin anak ini ada kondisi kejiwaan yang disebut parasite. Bukan parasit ya. Coba seperti ini tulisannya parasite, gitu. Jadi apa sih parasite itu? Nah, sebenarnya kan kasus yang menghabisi orang tua kandung itu merupakan kasus yang jarang lah terjadi dalam pembunuhan gitu pada umumnya. Biasanya kan kayak serial killer itu kan yang emang dia psikopat aja, membunuh orang-orang yang asing gitu, atau random. Nah, kasus ini tuh berada di rentang 1,7 sampai 4% dari seluruh kasus pembunuhan di dunia. Nah, kalangan psikolog menyebut kejahatan ini sebagai parasite. Dalam psikologi, parasite ini secara teknis merujuk pada pembunuhan kerabat dekat. Jadi kalau
lebih dalamnya lagi, lebih detail lagi, kalau pembunuhan ayah kandung itu namanya patricide, kalau ibu namanya matricide. Nah, istilah ini tuh merujuk pada buku Understanding Parasite When Sons and Daughters Kill Parents tahun 2013 yang ditulis sama Kathleen M. Hayde. Nah, sebenarnya keberadaan kasus parasite ini tuh sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ada kasus pembunuhan orang tua nih menjadi tema yang berulang dalam mitologi dan literatur. Kayak cerita kisah Orestes, Oedipus, terus ada King Arthur sama dan bahkan Hamlet. Pasti tahu dong Hamlet. Bagian mana ya, gue lupa lagi. Ya pokoknya pasti ada yang dia membunuh orang tuanya lah gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin perebutan kekuasaan, tahta yang kayak gitu-gitu. Nah, dalam risetnya ini si penulis ini, si Kathleen ini, itu tuh menganalisis kasus-kasus parasite yang terjadi di Amerika Serikat di periode tahun 1979 sampai 2007. Nah, data-data yang dihimpun sepanjang 32 tahun ini tuh melibatkan 8.117 korban dari ayah dan ibu kandung dan ayah dan ibu tiri. Jadi itu nggak termasuk sedikit ya. lumayan. Banyak itu. Tapi ya itu aja tuh cuman 1,7-4% loh dari seluruh kasus pembunuhan di seluruh dunia. Jadi segitu aja tuh sebenarnya hitungannya, dan itu baru Amerika doang. Nah, dia tuh mencatat kasus parasite di Amerika ya, karena dia kan risetnya di Amerika. Ini tuh cuman 2% dari keseluruhan kasus pembunuhan di negara itu. Nah, jadi kasus anak bunuh orang tua ini juga terjadi banyak di Jepang dan Australia. Nah, sementara kasus parasite di Kanada dan Serbia itu di bawah 4%. Di Perancis 2-3%, sedangkan di Tunisia kasusnya diperkirakan antara 1-5%. Gitu. Di Indonesia ada gak sih? Di Indonesia ada lah. Ada ya pasti ada. Ya. Gitu. Kalau di Indonesia tuh ya random ya. Banyak misalnya biasa dilakuin sama remaja-remaja kayaknya. Kayak yang kemarin kan. Ya gitu, kalau Indonesia itu kan nggak jauh-jauh dari klinik mistis. Jadi kalau misalnya sayang sekali misalnya di daerah-daerah ya itu di kota besar ya. Yang setahu gue juga Jaksel banget ya, gitu. Ada juga misalnya di daerah-daerah misalnya masih pedesaan gitu. Kalau misalnya ternyata orang itu mengalami sebuah gangguan, pada akhirnya tuh nggak tuntas gitu loh. Jadi ini bisikan-bisikan dari pokoknya mistis-mistis, padahal orang tersebut misalnya ya gangguan kejiwaan gitu. Iya, makanya kayak karena nggak tuntas karena ya disangkutinnya sama mistis, langsung kayak gitu-gitu, disangkutin sama mistis, sayang banget kan. Terus udah gitu ada beberapa yang udah sempat dirangkumin nih sama tim kita. Jadi kemarin kan si Heather Mac juga kan. Iya, yang udah sempat kita bahas tuh. Ya, coba Heather kalau mau tahu ceritanya. Itu juga karena usia-usia remaja itu kan usia-usia yang rentan ya. Maksudnya dengan dengan dari luar tuh orang baru kenal, kita tiba-tiba udah percaya banget, berasa ikrip banget. Jadi ada kasus KS 17 tahun itu di Cilandak lagi. Apa dengan Cilandak nih? Maret kemarin 2024. Itu masih dalam tahun yang sama kasusnya si MAS ya. Seorang remaja berinisial KS 17 tahun itu membunuh ibu kandungnya. Kali ini membunuh ibu kandung. Gue gak ngerti sih maksudnya apa yang ada di pikirannya dan adik perempuannya. Latar belakangnya motifnya tuh diduga masalah ekonomi. Kalau ini ekonomi ya. Dan konflik keluarga. Jadi KS tuh sering dimarahin ibunya terkait kebutuhan perilakunya dia dan kebutuhan finansial ya. Terus sering merasa diperlakukan tidak adil. Dan ada dugaan depresi dan masalah kejiwaan. Nah gitu. itu. Ya kan gue gak tahu ya, ini Anabel gue aja. Lo kalau punya masalah ekonomi pasti kusut, ya kan? Udah kusut, orang tuanya juga kusut. Orang tua udah sulit masalah ekonomi, ya pasti di rumah juga kan uring-uringan. Ya betul. Terus udah gitu, kadang-kadang ya di mana-mana mah pasti kalau saudara pasti selalu merasa dibandingin, ya nggak sih? Iya, pasti merasa yang saudaranya itu lebih favorite dibandingin dianya. Betul. Gitu kan. Padahal enggak gitu. Iya. Tapi ya jadi ini juga ya buat kita ya. Renungan juga, pelajaran bahwa ternyata ya emang kita
merasa memperlakukan sama, ternyata mereka menurut tetap merasa anaknya enggak. beda. Makanya mungkin 1 anak saja cukup. Bisa masuk. Kasus lagi ada remaja di Sukabumi bunuh ayah kandung. Agustus 2023. Jadi ada seorang remaja laki-laki 16 tahun di Sukabumi itu mengaku sakit hati karena sering dimarahi dan dipukuli oleh ayahnya. Jadi kayak ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya ya fatal. Selanjutnya itu anak tiri menghabisi ayah tirinya di Sidoarjo, Juni juga 2023. Jadi motifnya tuh karena ya gitu, karena anak tiri dan bapak tiri, ibunya tuh sering dianiaya sama ayah tirinya. Iya, kesel lah pasti mungkin anaknya nggak terima. Nggak terima, jadi membela ibu kandung berakibat fatal. Lalu di Indramayu juga kebetulan ayah kandungnya yang mengalami nasib yang naas. Juni 2023. Banyak ya Juni nih ya. 2023 ini ada kayaknya, apa ya? Dendam juga karena ayah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan itu bisa jadi menjadi faktor trigger pemicu utama. Ya gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya tontonan juga, nggak tahu ya, gue kayak naluri gitu kan lo, karena lo ngeliat, makanya gue pribadi ya, maksudnya berusaha untuk semaksimal mungkin menghindarkan tontonan yang ada unsur kekerasannya. Iya banget, kita ngikutin banget ya. Misalkan kayak anak-anak mau nonton bioskop tuh ya, kalau misalkan 13 plus ya anak-anak sesuai 13 umur, plus ya. Sesuai umur. Karena kalau enggak, karena itu jadi kayak dinormalisasi gitu loh. Kan lo lihat, oh kok lo bisa lolos di layar gitu kan, lo bisa lihat ya berarti normal. Jadi gue bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Kayak, atau enggak kayak dia ngerasanya kok menarik ya, itu rasanya apa ya, ada loh gue pernah denger tuh kasus itu anak juga nih, karena kemarin sambil research ini kan ada juga itu anak itu, tapi dia itu ngabisin anak yang lebih kecil. Jadi dia kayak umuran 10 tahunan, seumuran anak kita ya. Jadi dia itu awalnya kayak kucing. Dia penasaran kalau misalnya ini kucing dikubur hidup-hidup, kalau misalkan ditinggal terus dia gali lagi, dia tetap hidup gak sih gitu. Ya enggak dong gitu kan. Terus ternyata mati nih si kucing. Nah terus meningkat ke anak tetangga masih bayi, atau hilang. Ternyata dikubur sama dia. Jadi emang ya awalnya nyoba penasaran ya, karena kan namanya anak-anak umur segitu kan masih banyak rasa penasarannya kan. Makanya mungkin ya yang dari tontonan-tontonan itu kan juga dihindari lah yang. Iya betul. Terus ada juga di Jember tahun 2022 itu seorang pemuda, kebetulan usianya juga udah gak muda sebenarnya, 26 tahun gitu. Dan dia menghabisi karena ternyata dia memiliki riwayat ODGJ gitu. Terus dia tidak mengkonsumsi obat secara teratur. Nah, padahal udah ketahuan nih ya, harusnya bisa dong nggak kejadian ya kalau teratur minum obat. Obatnya di iniin. Lalu ada juga di Depok. Juni. Kenapa bulan Juni semua ya Allah, tolong. 2020 ibu kandungnya juga dan ayah kandungnya juga hampir. Oh, hampir ya. Jadi ia sempat menyebut nama Dajjal dan berhalusinasi sebelum melakukan perbuatannya. Nah, ini tuh kadang-kadang suka rancu ya gue. Kayak ini bener nggak sih? Apa dia cuman kayak pembelaan aja gitu? Bisa juga. Ya makanya kan kayak masalah kesehatan mental itu adalah menjadi salah satu faktor utama gitu kan. Cuman kan lagi-lagi juga di sini sekarang sih sebenarnya mental awareness tuh udah meningkat kan. Iya banget sih, lumayan. Ya tapi kadang-kadang jadi orang tuh mendiagnosa diri sendiri. Jadi misalnya gini. Nah, self diagnose itu serem sih. Ya kan. Jadi dia baca-baca lewat liweran di Instagram. Oh gue kayaknya ini depresi deh. Oh gue ini gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya kayak gitu ya, gue pribadi gitu ya, ada beberapa keluarga juga itu ya udah akhirnya ketemu aja dengan pakarnya yang gitu. Emang jelas ngerti gitu kan. Karena kan ada tes-tesnya tuh, ada tes-tesnya dan itu kan sebenarnya ada genetik juga.
Jadi kalau misalnya kayak gue tahu lagi di beberapa keluarga, dari keluarga gue itu ada genetiknya tuh adalah bipolar gitu-gitu ada juga. Cuman itu bisa diputus gitu kan sebenarnya atau nggak bisa? Itu minum obat. Jadi ada mood stabilizer yang gitu-gitu. Tapi ya lo harus dites dulu nih. Jadi kalau lo begitu emang udah lo skip, kacau lo. Cuman jadi kan emang long time medicine ya. Iya, jadi kayak ada mood stabilizernya, ada penenangnya. Cuman ya kalau udah minum ya ada pro kontranya. Ada yang sebenarnya sih nggak normal yang gimana, tapi jadi malah justru lebih slow mo. Oke. Jadi yang tadinya lebih gitu, ini jadi lama gitu tuh. Tapi jadinya orang yang udah biasa tak terus dia begini kan. Iya, jadi makanya kacau. Kadang suka diputus kan. Dia mutus sendiri gitu. Ada karena dia merasa nggak produktif mungkin ya jadinya gitu. Terus kekerasan rumah tangga juga kan. Jadi ya namanya orang tua ya kadang-kadang ya namanya kelepasan ya. Orang tua kan manusia juga kan. Iya. Ya kadang-kadang ya gitu ya. Cuman jadi evaluasi aja buat diri kita ya. Karena kadang-kadang kalau misal kekerasan pun itu juga biasanya ya itu dulunya mungkin mendapatkan kekerasan, melakukan seperti itu jadi orang tuanya. Ya pada akhirnya dia ya udahlah gitu kan. Begini mungkin memang cara mendidik anak, mungkin karena dia tahunya seperti itu gitu. Atau ya udah tekanan banget ya itu konflik yang berkepanjangan terus menerus, tekanan keluarga gitu kan. Misalnya mungkin keluarganya ekonomi baik-baik aja, tapi ada tekanan dari orang tua, lo harus jadi ini nomor 1, lo harus juara kelas terus, atau lo harus misalnya apalah gitu, atau lo harus menikah dengan ini supaya kerajaan kita tetap berkibar gitu. Itu masalahnya orang kaya tuh kayaknya biasanya. Masalah orang kaya ya. Keluarga jelata kayak kita apa? Ya gitu. Jadi ya lingkungannya tegang terus di mana-mana gitu kan. Terus atau biasanya juga kalau mungkin yang halusinasi mungkin ada pengaruh-pengaruh dari narkotika dan obat-obatan terlarang atau alkohol ya kan. Gue nggak tahu sih, gue belum pernah. Tapi biasanya yang kayak gitu penyalahgunaannya itu udah bikin kondisi lo semakin kacau. Terus atau ya gitu merasa tidak adil. Sebenarnya itu it's all in your mind. Iya. Tapi ya jadi sok-sok ke arah-arah memberikan ini parenting gitu ya. Mungkin ya kita harus sering-sering evaluasi, ngobrol. Sulit sih memang. Apalagi yang punya anak kan kalau tadi kita lihat ke belakang lagi itu usia 15, 17, bahkan tadi 26 gitu kan. Ya usia-usia segitu kan usia-usia lagi kayak bingung. Banyak bingungnya, masih mencari jati diri kayaknya ya. Jadi ya udahlah, harus kita rangkul sih supaya anak-anak ya merasa tetap disayangi gitu loh, disayangi dan merasa ada pegangan. Udah sih kayak gitu aja palingan. Sekian dan terima nasib enggak ya? Iya sih emang kayak gitu. Emang ini sebenarnya sih benar-benar pas kita mau mutusin mau ngangkat ini sih juga kayak sedih, takut, miris banget sih melihat kejadian kayak gini kan. Tapi ya emang ini ada ternyata di masyarakat kita gitu. Tidak dipungkiri bahwa emang ada. Ya kan? Dan kayaknya kan kalau misalkan mungkin kalau misalkan di luar negeri, anak-anak luar negeri mungkin lebih terekspos sama hal-hal negatifnya itu lebih parah gitu ya. Tapi ternyata di daerah sendiri deket di Cilandak gitu kayak tinggal gitu kan. Ada juga. Serem Jangan banget. sedih, maksudnya sekarang emang semuanya sih, maksudnya lo harus filter. Ya kan semuanya ada di sini nih gitu. Jadi mau gimana, benar-benar kalau nggak siap, makanya ya gue emang setuju sih dengan anak-anak yang ada batas usia tertentu bisa punya akses ke sosial media. Baiklah guys, marilah kita sudahi. Oke. Jadi nanti kita evaluasi lagi deh malam-malam. Merenung lagi. Apalagi ya yang kurang kita belajar terus lah. Jadi ini ya. Jadi
jadi apa ya? Jadi draining. heeh. Serius, ini draining banget sih. Cuman ya gimana, memang ya tidak bisa di ini. Ya udah, tolong komen-komen mau bahas topik apa. Kalau ada ide, ada yang mau di request. Terus buat yang nonton tapi belum di subscribe, boleh dong di subscribe ya. Share please. Di komen. Komen kurang apa. Betul, di likes-nya gitu. Oke. Sampai jumpa. Kita mau ke psikolog dulu. Kita udah ngos-ngosan. Kita mau ke psikolog dulu. Oke. Bye. Bye. Thank you.